Faiti Novia Rahma, Eva Rianti, akan menjelaskan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dengan guru pembimbing mata pelajaran PPKN kami, Pak Yohanes Edi Purwanto, SPD MPD. Materi yang akan kami bahas: 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 hingga 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Nasir 6 September 1950 hingga 27 April 1951, Kabinet Sukirman 27 April 1951 hingga 3 April 1952, Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953, Kabinet Ali Sastro-Widojo 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 hingga 24 April 1956, di Sastro-Widojo II 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957, Kabinet Juanda 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituan menyusun Undang-Undang Dasar yang berlaku. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya: 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis, diantaranya 1. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 2. Pemberontakan PRRI atau Pemesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah 1. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 2. Kepolisian Negara. 3. Jaksa Agung. 4. Ketua Dewan Perancang Nasional. 5. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi pemimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong.
yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 4. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. 5. Terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom. Gagasan Nasakom memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah, di mana semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPR. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Masa Orde Lama diganti dengan masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Nah, prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru diantaranya yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang terakhir, sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada bidang ekonomi misalnya, terjadi praktik monopoli ekonomi, lalu pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, dan pada bidang hukum, terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Gejolak politik era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya, pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, terdapat pada Pasal 1 Ayat 2. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, terdapat pada Pasal 2 Ayat 1. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, terdapat pada Pasal 6A Ayat 1. Keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, terdapat di dalam Pasal 7. Kelima, pencantuman hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 28A sampai 28J. 6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. 7. Presiden bukan lagi mandataris MPR. Ke-8. MPR tidak lagi menyusun garis
Besar Haluan Negara atau GBHN. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terdapat pada pasal 24B dan 24C. Ke-10. Anggaran pendidikan minimal 20% terdapat dalam pasal 31 ayat 4. Ke-11. Negara kesatuan tidak boleh diubah terdapat pada pasal 37 ayat 5. Dan yang terakhir yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Berikut ini merupakan dokumentasi Indonesia dari masa ke masa, dimulai dari masa demokrasi liberal, lalu masa Orde Lama, selanjutnya masa Orde Baru, dan terakhir masa reformasi. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.